Sama diberkati firman Tuhan, boleh kasih salam kiri kanan, depan belakang, kasih senyum yang terbaik, bilang selamat hari Minggu, saya senang duduk di samping saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kelihatan kok ceria ya, habis-habis gajian ini saudara ya. Puji nama Tuhan. Yuk, kalau sudah kita akan langsung belajar firman Tuhan. Satu judul yang akan memberkati kita semua pada siang hari ini yaitu keluarga yang menyembah. Amin saudara. Keluarga yang menyembah. Kita banyak belajar saudara di bulan September ini bagaimana saudara membangun prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang penting di dalam keluarga. Bagaimana saudara harus membangun yang namanya hubungan yang harmonis. Amin. Saudara sungguh-sungguh bisa mengampuni, bisa mengasihi, bisa sungguh-sungguh bergandengan tangan bersama keluarga untuk mencapai visi Tuhan. Dan hari ini saudara, saya akan tutup bagaimana saudara dan saya akan menjadi seorang penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan saudara bukan hanya sendirian, tetapi bersama istrimu, bersama suamimu, bersama anak-anakmu, atau bersama orang tuamu, saudara akan menjadi keluarga-keluarga yang penyembah. Amin. Pak, saya masih jomblo, don't worry ya. Saya percaya saudara, Natal ini saudara sudah punya pasangan ya. Wah, amin, kencang banget saudara ya. Ya, yang walau jomblo nggak masalah saudara. Kenapa? Karena ini prinsip yang bisa kita praktekkan juga dalam kehidupan kita. Dan saya percaya mulai dari tempat ini saudara akan mengalami perubahan yang dahsyat di dalam rumahmu. Wah, amin, aku yakin, amin. Amin ya. Yuk, sebelum sama-sama kita belajar, saya akan touch sedikit tentang prinsip-prinsip penyembahan. Ya, saya nggak akan banyak di sini. Jadi saudara nanti boleh buka dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 24. Saudara pasti sudah tahu ayatnya, bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam apa saudara? Roh dan kebenaran. Saya pengen mulai dari satu prinsip yang paling simpel, paling dasar. Karena ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh banyak orang. Pak, apa sih arti kata worship? Pak, apa sih arti kata penyembahan? Ya, saya pengen bilang sama saudara, worship bukan hanya sekedar saudara nyanyi di gereja, bukan hanya sekedar saudara ke gereja, tapi worship itu artinya apa? Yaitu menempatkan nilai tertinggi. Bilang dengan saya bareng-bareng saudara, dengan saya bareng-bareng tertinggi. Ya, pada sesuatu. Makanya dari kata worship muncul kata worth, artinya sesuatu yang layak. Betul ya? Nilai yang tertinggi pada sesuatu. Nah, kalau saudara menganggap pekerjaanmu adalah hal yang paling tinggi, berarti saudara sedang menyembah pekerjaan. Kalau saudara menganggap tabunganmu yang 1 triliun itu paling tertinggi, ya, berarti saudara sedang menyembah duit. Tapi kalau saudara menganggap Tuhan adalah nilai yang tertinggi, berarti saudara sedang menyembah Tuhan. Amin. Jadi ini tergantung ya. Ini tergantung. You can worship anything. Ya, you can worship anything. Nah, makanya ini menjadi satu decision, keputusan yang penting. Siapa yang saudara sembah hari-hari ini? Oke? Apakah Tuhan atau yang lain? Dan ini yang lebih penting saudara, Tuhan terlebih mencari yang namanya penyembah. Bukan hanya penyembahan. Nah, ini sering sekali orang Kristen salah di sini. Orang Kristen lebih suka membuat satu package penyembahan yang dahsyat. Ya, tidak salah saudara kalau lagunya jadi keren. Ya, tim musiknya keren. Worship leadernya keren, singernya keren, wah choirnya keren, nggak salah. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari adalah penyembahnya, bukan penyembahannya. Ya, makanya saya tulis di sini ada kata subjek, ada kata objek. Ini pelajaran dasar waktu saudara masih SD. Masih ingat nggak saudara? Struktur kalimat terbagi menjadi apa saudara? Wah nih nggak pernah ujian nih saudara ya. S, P, O, K. S-nya apa saudara? Subjek. P-nya predikat. O-nya objek. K-nya keterangan. Wah luar biasa anak-anak ini ya. Ya, SPOK, subjek, predikat, objek. Nah, kalau kita bicara objek berarti kata benda. It's a noun. Subjek berarti apa saudara? Kata hidup ya, itu berarti menggambarkan adalah orang. Orang. Nah, Tuhan itu mencari subjeknya loh, bukan
objeknya. Jadi siapa yang menyembah itu lebih penting dibanding apa yang kita lakukan dalam penyembahan. Amin. Jadi saudara itu jauh lebih penting. Itu yang Tuhan cari. Nah, karena dasar inilah kita akan melihat saudara, ada prinsip-prinsip penting yang harus kita lakukan di dalam keluarga. Karena Tuhan mencari bukan hanya pribadi-pribadi, tapi keluarga-keluarga yang mau menyembah Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita buka Alkitab. Saya akan ambil pembelajaran dari seorang tokoh Alkitab yang saudara pasti sudah tahu semua. Namanya Ishak ya. Sama-sama kita buka Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang ke-24 sampai 25. Ya, silakan dibacakan. Kejadian pasal 26 ayat 24 sampai 25. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Sesudah itu, Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Ayat 24, ayat 25. Saya akan khotbah dari ayat ini saja, saudara ya. Ya, puji Tuhan, dari ayat ini kita bisa khotbah 2 jam, saudara ya. Saudara udah mulai panik. Nah, saudara perhatikan kalimat yang terakhir, karena itu kata kuncinya. Sesudah itu, Ishak mendirikan apa, saudara? Yang pertama, mesbah di situ. Dan memanggil nama Tuhan. Kemudian ia memasang apa, saudara? Kemahnya di situ. Dan yang ketiga, lalu hamba-hambanya menggali apa, saudara? Sumur di situ. Nah, ini satu prinsip yang kita bisa praktekkan dalam keluarga. Bagaimana Ishak ini dia membangun yang pertama mesbah, kemudian ada sumur, dan yang ketiga adalah kemah. Ya, dan kita akan mengerti bagaimana saudara ketika membangun 3 hal ini menjadi pijakan yang penting di dalam sebuah keluarga. Amin. Yang pertama, yuk langsung kita pelajari bagaimana kita membangun yang namanya mesbah di dalam sebuah keluarga. Amin. Jadi yang pertama adalah apa yang harus dibangun dalam keluarga yang menyembah adalah mesbah. Bila dengan saya bareng-bareng saudara, mesbah. Ya, apa artinya mesbah? Mesbah ini artinya adalah tempat korban bakaran yang kita peruntukkan bagi siapa, saudara? Tuhan. Amin. Mesbah adalah tempat korban bakaran. Sekali lagi, syarat utama sebuah mesbah adalah harus ada apa, saudara? Korban bakaran. Oke? Nah, kemudian pertanyaannya, Pak, apa yang harus dibakar? Pak, saya sudah sering, Pak, bakar-bakar di keluarga. Biasanya kalau tanggal 31 Desember saya bakar, Pak, yang namanya ayam, daging, sosis ya. Betul, saudara? Betul ya, kalau makanan aja suka, saudara ya. Nah, sekali lagi, syarat sebuah mesbah harus ada yang dibakar. Nah, kita penting belajar sesuatu, saudara. Apa yang harus dibakar di dalam sebuah keluarga? Jadi begini, saudara, kalau kata korban atau kata ukupan itu sesuatu yang harus dimatikan ya atau dibakar. Saudara bisa trace semua pengertian mesbah di Alkitab, itu pasti ujung-ujungnya ada sesuatu yang dibakar. Contoh Kain dan Habel, contoh Nuh mendirikan mesbah. Semuanya harus dibakar. Zaman dulu, saudara, yang dibakar itu adalah korban persembahan. Contoh bisa pakai namanya domba, betul ya? Bisa pakai namanya kambing, bisa pakai namanya lembu, betul? Itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi setelah zaman perjanjian baru sampai hari ini, apakah saudara masih harus mengorbankan seekor domba? Tidak ya? Harus beli kambing? Tidak. Tapi apa yang dikorbankan adalah hidup kita. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang benar di hadapan Tuhan. Pak, kalau begitu saya harus dibakar hidup-hidup? Tidak juga. Nah, saya akan coba ajarkan sama saudara, Pak, Bu, di dalam sebuah keluarga kita harus membakar yang namanya tubuh dosa. Oke?
Ini prinsipnya penting banget. Kenapa? Nanti saudara baca di rumah dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara, itu bukan hanya Tuhan Yesus yang mati, tapi Tuhan Yesus mengajak kita semua yang menerima Tuhan Yesus, ayo Bapak Ibu, sama-sama kita menyalibkan tubuh dosa. Amin. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dosa adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, believe it or not, saudara. Percaya atau tidak, dosa sesuatu yang hidup. Makanya banyak orang nganggap enteng dosa, ujung-ujungnya nggak akan bisa lepas dari dosa. Betul ya? Ya, seseorang yang mulai dosa hanya karena pengen coba-coba, itu ya. Mulai dari selingkuh, hanya cuman pengen coba-coba, lama-kelamaan itu pasti ketagihan. Betul? Kenapa? Karena dosa itu diibaratkan seperti tubuh. Jadi apa? It can grow. It can be a bigger things. Ya. Kalau saudara kasih makan terus dosanya lama-lama jadi apa saudara? Jadi besar. Ini yang jadi problem Bapak Ibu. Ya, makanya dalam keluarga saudara harus berani taruh di mezbah yang namanya dosa. Contoh paling gampang. Bapak-bapak di sini punya dosa apa nih dalam keluarga kira-kira? Nggak ada yang ngaku nih, ya? Ayo dicek, coba dicek handphonenya. Ya, kalau saudara punya dosa perselingkuhan, taruh di mezbah. Amin. Nggak ada yang amin kan? Amin. Amin. Ibu-ibu punya dosa apa dalam keluarga? Hah? Ya, punya dosa apa? Ya, siapa yang masih suka maki-maki? Ada? Nggak ada? Banyak lagi. Ada? Siapa yang masih suka marah-marah? Waduh, jujur sekali saudara. Ya, taruh di mezbah. Set. Anak-anak punya dosa apa sama orang tua? Siapa yang masih dendam sama papanya? Masih marah? Masih kecewa sama papanya, sama mamanya ada? Gak ada juga nih, kalau nggak ada yang jawab udah kita bubar saudara nih ya. Ada nggak nih? Ya, saya percaya poin nomor 1 aja udah sulit loh. Taruh sesuatu di mezbah untuk dibakar itu nggak gampang. Nggak gampang. Betul ya? Betul ya? Belajar bikin mezbah keluarga. Ya, ngaku punya dosa apa? Taruh. Minta maaf. Saling mengasihi, saling mengampuni. Jangan disimpan aja terus sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Ya, lama-lama nggak ketahuan. Kenapa? Karena kalau begitu, ujung-ujungnya jadi apa, saudara? Jadi bom waktu. Ya, kalau saudara nggak mau ngaku dosa sama keluargamu, wah, berapa banyak saudara kejadian dalam keluarga. Saudara lihat, anaknya sakit hati sama papa mamanya. Kenapa? Karena keseringan dimaki, keseringan dimarahin, keseringan dikata-katain kasar. Saya banyak pelayanan di youth camp anak-anak muda. Rata-rata apa yang mereka bikin sakit hati? Saya benci kak sama papa saya. Nah, saya benci kak sama mama saya. Bertahun-tahun ya dihina, dicaci maki, dikata-katain, wah anak nggak tahu diri, nggak pinter, bodoh segala macam. Ya, kalau saudara tidak taruh itu dalam mezbah, bahaya Bapak Ibu. Bilang kiri kanan bahaya bos, ya. Bahaya kan? Ya. Kalau nggak pernah ada yang bertobat dalam keluarga, bahaya. Sekali lagi bahaya loh. Kalau kita nggak pernah sadar gitu ya, kita nggak mau taruh dosa itu untuk dibakar, sulit. Gak usah ngomong Pak, saya ke gereja setiap minggu, nggak pengaruh. Sekali lagi saudara, nggak pengaruh. Karena yang akan menjalani kehidupan keluarga adalah saudara sendiri, betul? Hari Minggu kayak malaikat semua di gereja masalahnya. Masalah ntar hari Senin ya di rumah nggak tahu tuh jadi apa saudara, ya memang sulit. Makanya saudara kalau mau mezbah keluarga saling ngaku dosa ya, terserah saudara mau lakukan itu berapa, sehari sekali kek, sebulan sekali, setahun sekali, terserah saudara ya. Yang penting jangan ada yang tersembunyi di antara kita, amin. Wah tuh kan, ini kayak kelihatan menyembunyikan sesuatu semuanya saudara. Amin. Amin. Ya, suami-suami, istri-istri, anak-anak, ya,
saling mengaku dosa, bakar di hadapan Tuhan. Kita percaya saudara sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam keluargamu. Amin. Saya selalu pakai perumpamaan seperti ini. Siapa yang suka makan steak di sini? Ada? Wah. Ini memang sukanya Indomie sih, susah. Susah saya ngomong nih. Steak suka ya? Saudara kalau makan steak kira-kira ada yang dikorbanin nggak? Kambing. Iya, ya, bener kambing. Yang kedua memang yang dikorbanin adalah dompet suaminya. Ya. Betul ya? Saya pengen tanya, saudara makan steak enak tuh. Ya, kira-kira ada yang mati nggak? Ada, kambingnya mati. Ya, sama keuanganmu mati. Kambingnya mati, betul ya? Jadi sama prinsipnya. Kalau mau mengalami sesuatu yang dahsyat di keluarga, harus ada yang mati dulu, bos. Yaitu dosanya. Amin. Ya. Berapa banyak dari keluarga kita yang menanyakan, Pak, kok kayaknya suami saya susah mulu. Kok kayak istri saya susah mulu. Mungkin jawabannya simpel. Karena ada yang belum dimatiin nih. Karena masih ada yang disimpan nih. Kalau saudara langsung ngaku di hadapan Tuhan. Rekonsiliasi, saling mengampuni. Besok jadi direktur, bos. Aminnya kenceng gitu ya. Besok langsung punya restoran 10. Tapi saya nggak mau ngajarin gitu, itu jadi salah nanti ya. Tapi saudara tahu maksud saya ya? Saudara tahu maksud saya? Banyak keluarga yang merindukan terobosan. Banyak keluarga yang merindukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupannya. Caranya simple. Taruh dalam mezbah dosa-dosamu. Amin. Itu yang pertama, kita bicara mezbah. Yang kedua, kita bicara sumur. Ya. Apa yang perlu dibangun di dalam keluarga yang menyembah? Yang kedua adalah apa, saudara? Sumur. Apa arti kata sumur di sini? Adalah tempat sumber mata air yang hidup. Ya, sumur itu sumber mata air, betul saudara ya? Mungkin beda sama zaman sekarang. Kita sekarang udah pakai PAM atau PDAM. Udah nggak pakai sumur lagi rumah-rumah. Tapi zaman dulu rumah itu masih perlu yang namanya sumur. Saudara gali 10 meter, gali 20 meter untuk ambil air. Jadi kalau saudara perlu air, saudara harus ke sumur ambil, betul ya? Nah, ini gambaran adalah sumber, tempat dari suatu sumber. Nah, saya akan coba bahas sama saudara, apa yang menjadi sumber dalam kehidupanmu. Saya tulis di sini, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan di dalam keluarga. Nah, saudara, ini menarik sekali karena dalam Yohanes 4 ayat yang pertama sampai 42, ini saya kasih PR buat saudara. Saudara tolong baca di rumah. Ini adalah cerita yang nyambung dari Kejadian 26 ayat ke-25 dan 24 tadi. Kenapa nyambung? Karena ini adalah cerita perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, sedikit tes ilmu sekolah minggu. Yakub ini anaknya siapa, Bapak Ibu? Hah? Gara-gara tahu nih. Yakub ini anaknya siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Abraham. Yang jauh cuman dikit nih saudara ya. Pada ragu-ragu semua. Jadi, nanti kalau saudara baca di rumah, Kejadian 26, itu Ishak dia gali banyak sumur. Ya, makanya sumur-sumurnya itu menjadi menjadi nama gereja beberapa ya. Sumurnya itu banyak. Nah, salah satu sumur yang paling terkenal adalah sumur Yakub. Dan ini sumur umurnya, kalau saudara tarik garis dari Kejadian 26 sampai Yohanes 4, itu mungkin estimasi udah ribuan tahun. Can you imagine, ini sumur dibangun ribuan tahun yang lalu, tapi di Yohanes 4 itu sumurnya masih ada. Sumurnya masih keluar airnya. Betul ya? Dan kemudian singkat cerita Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, ketika perempuan Samaria lagi siang-siang bolong, dia kaget setengah mati. Dia disamperin sama Tuhan Yesus. Hah? Tuhan gitu ya. Kenapa kaget? Karena dia perempuan Samaria. Dan yang nyamperin adalah seorang laki-laki dari Yahudi. Yang which is notabene yang tidak bisa nih laki-laki Yahudi nyamperin perempuan Samaria. Singkat cerita, berikanlah aku minum. Akhirnya diambilkan minum. Ini siang-siang bolong, saudara, jam 12 siang. Kemudian
setelah minum, lega, nggak haus. Kemudian dia bilang, ada loh satu air yang kalau kita minum tidak akan pernah haus lagi. Betul ya? Ditanya perempuan itu, air apa Tuhan? Mungkin air kelapa muda? Bukan. Ya, air jeruk? Bukan. Tapi air ini adalah air kehidupan, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Amin saudara. Di saat dia terima Tuhan Yesus, itu kejadian keluarganya langsung berubah. Dosanya kelihatan saudara, betul ya? Ya, dia ternyata punya beberapa suami. Dia langsung bertobat nangis dan satu kota Samaria itu diselamatkan. Dan saudara, sedikit info geografis ya. Sumur ini letaknya di satu kota namanya kota Shichem. Ya. Kalau saudara tahu kota Shichem, ya, itu letak kotanya saudara antara kota Tiberias sama kota Yerusalem. Jadi ini di tengah-tengahnya kota Shichem. Ya, sebelah Ciawi sana dikit saudara itu ya, Shichem. Nah, ya. Nah, kemudian sekarang itu di Google Maps sudah nggak ada. Tapi kalau saudara kesempatan pergi ke Israel, coba mampir ke kota Shichem. Maka saudara akan ketemu sumur Yakub ini. Ya. Apa yang mau saya sampaikan? Saudara bisa lihat. Bertahun-tahun, generasi generasi. Ini sumur tidak akan pernah kering. Kenapa? Karena sumbernya adalah Tuhan Yesus. Amin. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Keluarga itu mesti punya sumbernya Tuhan Yesus. Berapa banyak dari kita saudara, kita keluarga, sumbernya adalah duit. Kita menggantungkan keluarga kita pada duit, pada uang. Ya, berapa banyak keluarga-keluarga di sini menggantungkan hidupnya, sumbernya dari koneksi misalnya. Orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Berapa banyak keluarga-keluarga menggantungkan sumbernya dari skill, kepandaian. Saya pengen bilang sama saudara, itu tidak akan bertahan lama bos. Karena kita tidak bisa mengatur hidup kita, betul ya? Umur gak ada yang tahu, kesehatan gak ada yang tahu. Tapi kalau saudara mengandalkan sumber keluargamu dari Tuhan, maka keluargamu akan bisa berjalan sampai akhir. Sumbernya gak habis-habis. Amin. Ya, sesimpel ini, kalau saudara di rumah butuh air, apa yang akan saudara lakukan? Saudara pasti cari sumur, betul ya? Saudara akan ke sumur, gali air. Sama prinsipnya. Seberapa banyak saudara cari Tuhan? Halo? Seberapa banyak keluargamu cari Tuhan? Apa cuman hari Minggu? Apa cuman hari Natal mungkin? Atau hari Paskah? Ya. Karena kita perlu air itu saudara setiap hari. Amin. Menjadi sumber yang tidak akan pernah mati dalam kehidupan kita. Amin saudara. Makanya ada lagunya saudara. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Terus apa saudara? Sungguh indah kau Tuhan. Dikatakan apa saudara? Menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dikatakan tadi saudara, Tuhan adalah menara perlindungan. Saudara bisa bayangkan, kalau keluarga saudara hari ini sedang menghadapi ribuan fitnah, ribuan caci maki. Oh, berantakan keluargamu. Ya, engkau sedang menghadapi mungkin ribuan omongan orang, gosip dan lain-lain. Saudara, gambaran tadi adalah Tuhan sebagai menara perlindungan. Ya, saudara bayangin ada orang yang mau menghancurkan kita, di tengah-tengahnya ada menara besar dan kita berlindung di balik menara tersebut. Itu gambaran sumber kekuatan. Amin. Ya, jadi ketika saudara berjalan bersama keluargamu, Pak, terseok-seok Pak,
Ya, Pak, di depan sudah ditungguin, Pak. Wah, Pak, tabungan menipis segala macam, saudara. Ingat baik-baik. Saudara sedang berjalan dalam sebuah menara perlindungan. Ya. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan pasti memastikan keluargamu tetap bisa berjalan sesuai dengan visinya Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan adalah sumber kekuatan dalam keluargamu. Yang ketiga saudara, yang terakhir, apa yang perlu dibangun dalam sebuah keluarga yang menyembah, bicara tentang yang namanya kemah. Bilang dengan saya bareng-bareng, kemah. Tadi yang pertama apa saudara? Mesbah. Yang kedua apa saudara? Sumur. Dan yang ketiga adalah kemah. Ini menarik sekali pembahasan tentang kemah ini saudara. Ini poin yang terakhir khusus, ini pembahasannya 1 jam sendiri saudara. pada bete mukanya ya. Nah, kita akan belajar tentang namanya kemah, tempat kediaman Tuhan. Sedikit background informasi saudara. Bangsa Israel pada zaman dahulu beda sama sekarang. Dulu Sumarekon belum ada di sana. Jadi orang-orang di sana itu terbiasa dengan istilah kemah atau istilahnya nomaden, ya. Jadi hari ini tinggal di Bogor, besok di Sukabumi, wow, besok di Yogyakarta, seperti itu saudara. Makanya mereka pakai kemah. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak ketika dia tahu, dia bangun mesbah, dia gali sumur, dan yang terakhir dia bangun apa saudara? Kemah. Berarti apa? Dia pengen mengundang Tuhan untuk berdiam, tinggal di dalam keluarganya. Nah, coba kita lihat saudara, apa arti dari kemah tersendiri. Saya ambil ilustrasi, ini pembelajaran yang penting ya. Saya coba sampaikan ini dalam 5 menit saudara ya. Ini walaupun kalau kita pelajari secara detail ini bisa panjang saudara. Saya boleh menawan juga sekalian pemain musik maju ke depan ya. Tabernakel Daud. Ya, saudara bisa lihat formasi dari tabernakel Daud itu dibuat dari sebuah kemah. Ya, bahasa asli dari tabernakel terjemahannya adalah kemah atau tent atau skeno. Ya, itu artinya tinggal menetap, dwelling. Ya, tinggal menetap. Makanya tempat kediaman Tuhan itu akan berbeda dengan tempat kehadiran Tuhan. Ya, kalau kehadiran itu hanya sementara, misalnya saudara mampir ke rumah saya, bertamu 5 menit, 10 menit pulang, itu namanya hadir. Tapi kalau berdiam, itu berarti saudara sampai tinggal menetap. Ya, dan bicara kemah, itu bicara tentang bagaimana kehadiran Tuhan itu tinggal menetap di dalam keluargamu. Amin. Ya, makanya cara Daud, saudara, ini saya suka banget. Daud ini orang perjanjian lama, tapi punya mental perjanjian baru. Dia punya heart perjanjian baru. Dia tahu saudara, dia tabrak segala prinsip agama, dia tabrak segala prinsip tradisi. Saudara tahu, bedanya tabernakel Daud dan tabernakel Musa, itu bedanya apa? Yang punya Musa, itu banyak layernya, sampai ruang maha kudus. Tapi kalau Daud, itu ketika kita masuk kemah, kita langsung ketemu Tuhan. Makanya Daud mendapatkan predikat yang paling mahal di Alkitab. Hanya 3 orang yang disebut sebagai orang berkenan. Yaitu yang pertama Henok, yang kedua Daud, dan yang ketiga siapa saudara? Tuhan Yesus sendiri. Daud mendapatkan predikat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena peristiwa ini saudara. Dia bangun yang namanya tabernakel, tempat kediaman Tuhan saudara. Ya, saya sedikit menjelaskan saudara. Saya suka dengan gambar yang di bagian kiri. Itu adalah bagaimana Daud ketika membuat tabernakel itu, dia latih kurang lebih 14.000 choir. Can you imagine? Ada imam-imam Lewi dan seluruh timnya, barisannya, dia latih untuk menyembah Tuhan. Ya, sama-sama dia ajak bangsa Israel, ayo sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya, dan saudara, you know what? Ketika zaman Daud, itu adalah the most successful season dalam bangsa Israel. Sampai hari ini, sampai hari ini. Satu bangsa bisa menjadi bangsa yang besar karena mereka menyembah Tuhan, saudara. Wow, saudara. Ketika saya tahu prinsip ini,
Saudara harus bangun loh kemah ini dalam keluargamu. Amin. Amin. Ya, makanya saya tulis di slide ini adalah jadikanlah keluarga sebagai tempat kediaman Tuhan selama-lamanya. Amin. Tempat kediaman Tuhan selama-lamanya. Saudara Daud ketika dia tahu di tabernakel itu, dia pengen tinggal di situ selama-lamanya. Makanya lagunya kan itu saudara. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada apa saudara? Daripada 1000 hari di tempat itu Daud saudara. Jadi ketika dia tahu ada Tuhan dalam keluarganya, dia pengen di situ saudara. Berapa banyak saudara di rumahmu menjadi tempat kediaman Tuhan? Ya. Berapa banyak saudara anak-anak kalau pulang ke rumah rasanya damai, sukacita, senang. Atau justru saudara anak-anak nyampe pintu rumah pengennya kabur, pengen lari. Coba saudara refleksi sebentar. Apa yang terjadi dalam keluargamu? Apa yang terjadi di rumahmu? Nah saudara, saya suka dengan gambar ini. Ini satu gambar yang menarik. Ya, ini adalah tradisi pernikahan orang Israel. Ya, orang Israel kalau menikah itu dia pakai kemah atasnya. Ya, yang di atas itu adalah kain yang sebutannya istilahnya talit. Ya, jadi pasangan suami istri diberkatin, dipakein kemah atasnya. Ya, saya waktu mau menikah pengen pakai ide ini, tapi kata istri saya jangan deh. Kita kan orang Sunda katanya gitu ya. Jangan ya, ntar jadi lucu sama keluarga, jadi lucu deh pokoknya gitu ya. Nah itu kemudian kakinya itu saudara, kenapa diangkat satu? Karena di bawahnya itu dia mau nginjak telur. Ya, kalau saya lakukan itu juga di dalam pernikahan saya saudara, saya bisa dimarahin ibu-ibu, mendingan didadar telurnya katanya. Ya, ya gitu. Nah, tapi coba saudara tangkap filosofinya, tangkap prinsipnya. Jadi ketika dalam pemberkatan pernikahan, itu jauh lebih indah ketika saudara membangun kemah. Supaya apa? Supaya Tuhan hadir dalam keluargamu. Amin. Supaya Tuhan berdiam dalam keluargamu sampai dengan selama-lamanya. Amin. Saya banyak mengikuti gosip, berita-berita di luar, bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi, anak kecewa sama orang tua kecewa sama anak, ada yang mungkin puluhan tahun gak pernah di WA, gak pernah diteleponan, betul ya? Ada yang mungkin istri udah pisah sama suami, wah pokoknya berantakan. Sebenarnya satu alasannya, kenapa? Karena Tuhannya gak ada dalam rumah, Tuhannya gak ada. Saudara pulang ke rumah, bayangin gini, saudara udah capek kerja, pulang ke rumah, ngelihat istri lagi pegang sapu lidi, udah mau ngebentak anak. Kira-kira betah gak di rumah? Betah gak? Yang ada suaminya kabur tuh. Betul ya? Anak-anak pulang sekolah, baru buka pintu, dia melihat papanya pegang piring, mamanya pegang pisau. Ya, dikira mau lomba masak kali saudara ya. Mau lempar-lemparan nih saudara. Saya pengen tanya, anak-anaknya betah gak Bapak Ibu? Betah gak? Dia mungkin bertanya-tanya, ini tempat kediaman Tuhan atau tempat kediaman setan katanya. Iya, betul ya? Betul ya? Saudara mungkin bisa ketawa, tapi coba saudara lihat rumahmu hari ini. Lihat rumahmu. Siapa yang diam di situ? Siapa yang diam? Tuhan atau yang lain? Dan saudara kalau menjaga Tuhan di dalam rumah, saya tutup dengan ini. Ini impact yang terakhir saudara. I say this is the beauty of worship. Ini saya ambil gambar saudara. Kebetulan ini Gunung Salak saudara. Gunung Salak memang sekarang udah ada saljunya. Ya. Nah, saudara pernah nggak lihat pemandangan yang bagus? Pernah nggak? Pernah?
Saya tulis seperti ini, pujian dan penyembahan akan menjadikan penyembahnya, subjeknya, rindu untuk tinggal selama-lamanya menikmati keindahan objek yang disembah. Ya, kalau saudara menjadikan Tuhan itu menjadi objek penyembahan yang hadir dalam keluargamu, maka penyembahnya, ini saya katakan ya, penyembahnya yaitu saudara dan saya akan pengen betah terus di situ, menikmati keindahannya. Betul nggak? Satu dengan ilustrasi seperti ini, saudara. Saya pernah jalan-jalan bersama keluarga ke kota Bandung, paling gampang nih, kota Bandung. Kita nginep di daerah Dago Atas, pasti bukit dong, gunung dong. Ya, ketika kita nginep, kita masuk kamar, kita lihat balkonnya, itu view-nya bagus, bagus banget, saudara. Ya, bagus. Apa yang saya lakukan? Saya tuh pengennya cuma duduk di balkon, duduk, mungkin sambil ada kopi, pisang goreng itu, saudara ya. Diem aja di situ, sampai sehari, 2 hari, betul nggak, saudara? Betul ya? Kalau bisa sampai seminggu dong, kalau bisa sampai sebulan dong. Betul gak? Saudara kalau liburan pengennya cepat atau lambat? Saudara kalau lagi liburan nih pengennya cepat-cepat atau lambat? Lama-lama? Lama, betul ya? Dibanding gue di Bogor, dibanding gue di Jakarta, buka pintu lihatnya motor semua, saudara ya. Betul? Jadi kalau orang dikasih pemandangan yang indah, yang bagus, gak perlu disuruh, dia pasti menyembah, memuji pemandangan tersebut. Dan dampaknya adalah semakin kita melihat, menyaksikan pemandangan tersebut, saudara akan pengen lama-lama di situ. Gak pengen balik, gak pengen kerja, betul ya? Kalau bisa sampai Tuhan datang di situ, saudara. Makanya gak heran rumah-rumah pensiunan itu pengennya yang pemandangannya bagus. Kenapa? Supaya kitanya betah, kitanya merasa sukacita, damai. Saya doa sama saudara, kalau saudara hadirkan Tuhan dalam keluargamu, saya percaya anak-anakmu betah semua. Suamimu betah, istrimu betah. Kenapa? Karena kita menyaksikan the beauty of God, the beauty of worship. Itu yang membuat kita bisa bertahan bersama keluarga kita sampai dengan selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup Alkitab, saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan, saudara. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, katakan kami tersungkur, ku tersungkur dan sembah. Bersama keluargamu katakan kami persembahkan, sembahkan korban syukurku yang terbaik bagi Tuhan, bagimu. Katakan dengan imanmu, saat kami masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur dan sembah. Bersama keluarga kami persembahkan korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Bagi, angkat tangan saudara siang hari dikatakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatimu limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selalu.